Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Kaifa haluk? Bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik saja ya. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas. Perhatian, duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian untuk mengetahui kehadiran kalian. Untuk pagi hari ini Nailatul Ifyah berangkat Hadirin, Bu. ya. Duratul Muslimah Izin sakit. sakit, kita doakan semoga yang sakit bisa cepat sembuh ya, agar bisa mengikuti kegiatan seperti pada pagi hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan memasuki bab yang selanjutnya, yaitu bab 5. Hari ini kita akan mempelajari tentang tasawuf. Kalian sudah baca di rumah? Sudah. Baik. Sebelum kita menginjak pada bab tasawuf, Ibu ingin mengetahui kemampuan kalian, ingatan kalian untuk pertemuan sebelum ini. Kalian mempelajari tentang apa? Tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa sih, Mbak? Perilaku yang baik, menuruti perintah Allah. Ya, intinya perilaku yang baik ya, yang tidak merugikan orang lain, tentunya akan membawa kebaikan pada diri kita sendiri. Nah, ini menyambung dari materi yang sebelumnya kepada materi hari ini, yaitu tentang tasawuf ya. Jadi kita yang diharapkan adalah teman-teman anak-anak sekalian hari ini bisa mengetahui apa itu pengertian dari tasawuf, lalu dasar-dasar ajaran tasawuf, baik meliputi Al-Quran, hadis, ijma maupun ya. Selalu yang selanjutnya kita akan mengetahui tentang sejarah, lalu maklumat di dalam bertasawuf, dan yang terakhir kita akan membahas tentang tokoh-tokoh tasawuf. Nah, Ibu minta kalian itu konsentrasi ya, dan juga tetap semangat di dalam belajar. Untuk yang pertama, mengenai pengertian, coba Mbak Ikvi, apa yang kamu ketahui tentang tasawuf? 3 saja pengertian atau kata yang melekat pada kata-kata tasawuf. Hati, suhud, Ya, terus taubat, ya, warok, Jadi kalau tadi yang disebutkan sama Mbak Ivi itu berarti cerminan dari orang yang bertasawuf, harus sabar dan lain sebagainya ya. Untuk pengertian sendiri di sini kita bisa melihat bahwasanya kata tasawuf itu berasal dari beberapa istilah, beberapa kosakata, yaitu contohnya adalah sofa. Sofa itu artinya suci. Mengapa suci? Karena orang yang bertasawuf itu orang yang suci, yang menyucikan dirinya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah sof. Baby paham? Sof itu apa artinya? Kalau orang mau sholat itu namanya apa? Merapatkan sof. Jadi itu adalah barisan. Sof itu adalah barisan. Lalu yang ketiga adalah saufanah. Saufanah itu artinya adalah sejenis buah-buahan kecil berbulu yang banyak tumbuh di padang pasir Jazirah Arabia. Karena tumbuhnya tasawuf itu kan berasal dari Jazirah Arab. Lalu yang selanjutnya adalah sufah atau serambi tempat duduk. Jadi tasawuf itu berasal dari kata sufah, di mana kebanyakan orang-orang yang sufi dulu itu sering bertempat tinggal di serambi masjid, di mana mereka itu mencibukkan diri untuk bertafakur, beritikaf di masjid-masjid. Lalu ada suf itu artinya adalah bulu domba. Coba kalau bulu domba itu yang dimanfaatkan apanya, Mbak? Seratnya, ya, serat-seratnya itu bisa dijadikan sebagai apa? Pakaian, iya, di musim dingin. Jadi orang-orang sufi dulu itu menggunakan bulu-bulu domba
domba ya sebagai pakaian mereka, ya tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megahan. Jadi mereka menggunakan bulu domba sebagai pakaiannya itu apa adanya saja. Itu mencerminkan kepada kesederhanaan. Lalu yang selanjutnya yaitu dasar-dasar atau sumber-sumber dari tasawuf. Yang pertama ada apa, Mbak Ivi? Al-Quran adalah salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Seperti sekarang ini kita bulan puasa harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Lalu yang selanjutnya ada hadis, lalu ijma, dan juga qiyas. Kalian sudah belajar ya tentang itu ya di pelajaran fikih. Lalu yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang makomat dalam tasawuf. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kira-kira kalau kita akan bertasawuf itu langkah-langkahnya apa saja, Mbak Ivi? Zuhud, terus tobat, iya, wara, terus kekafiran, iya, sabar, terus tawakal, dan ridho. iya, itu adalah makomat itu artinya adalah tingkatan si sufi dari mulai yang terendah sampai yang paling tinggi. Dimulai dari zuhud dulu, jadi tidak terlalu memikirkan gemerlapnya dunia. Dia benar-benar bisa menyingkirkan keduniawian dan juga bisa mengedepankan yang namanya akhirat. Lalu selanjutnya adalah tobat yaitu menyesali apa segala sesuatu yang pernah dia lakukan, kesalahan ataupun kemaksiatan seperti itu, sampai akhirnya pada taraf ridho artinya adalah rela, suka, relawan, dan juga senang dengan dirinya mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Lalu selanjutnya adalah mengenai sejarah. Jadi Ibu sedikit menceritakan mengenai sejarah. Jadi sejarahnya tasawuf itu adalah berawal dari sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebelum adanya Islam, ya, sebelum ada Islam, orang-orang itu sudah banyak bertasawuf, tetapi bukan agama Islam. Ya, banyak orang yang bertapa untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya walaupun bukan Allah seperti itu. Jadi mereka itu sudah belajar untuk mendekatkan diri dengan Tuhannya, yang akhirnya seiring berkembangnya zaman disebut dengan yang namanya istilah tasawuf. Tentu hal ini ada tokoh-tokohnya seiring perkembangan zaman, di mana ada 3 tokoh yang sangat terkenal. Yang pertama adalah tokoh tasawuf yang kamu kenali pada zaman dahulu, coba dibaca di Rabiatul Adawiyah, Siti Jenar, ya, terus ya, Imam Al-Ghazali. Jadi yang ingin Ibu sampaikan adalah mengenai, karena kita perempuan ya, kita harus lebih mendekatkan tokoh perempuan itu, yaitu salah satunya adalah Rabiatul Adawiyah. Orang yang bertasawuf tidak mesti harus laki-laki, tetapi perempuan juga boleh. Kalau Rabiatul Adawiyah, beliau mengedepankan atau memberikan pemahaman ajaran tasawuf itu dengan al-hub. Hub itu artinya adalah cinta. Jadi dengan cinta kita bisa mendekatkan diri dengan Allah lebih dalam lagi. Bahkan beliau tidak melangsungkan pernikahan. Beliau sangat-sangat mematikan nafsunya untuk manusia, dan juga dia lebih menjaga perasaan atau menjaga kehormatannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki pada evaluasi. Ibu di sini sudah mempersiapkan medianya ya. Bisa kalian lihat di sana di depan. Ini ada amplop ya, beberapa amplop. Nanti Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok. Perwakilan kelompok silakan maju memilih. Di sini ada pertanyaan mengenai solusi tasawuf di dalam dunia modern itu bagaimana. Nanti kalian bisa melihat di sini. Kalian nanti presentasikan di depan ya. Silakan maju salah satunya perwakilan. Ya, silakan disampaikan ke teman-temannya. Itu gambar apa? Ditunjukkan. Ya, itu gambarnya orang yang banyak uang. Ya, silakan diceritakan. Kira-kira bagaimana solusi tasawuf di dalam permasalahan tersebut? ya, jadi ini kan gambarannya seperti orang yang suka boros, orang yang suka berlebihan, selalu mementingkan urusan duniawi.
bisa disebut sebagai orang yang materialistis. Di sini peran tasawuf itu seperti zuhud, yaitu harus mementingkan kepentingan akhirat daripada mementingkan urusan duniawi. Setidaknya bisa mengurangi, tidak berlebih-lebihan. Kira-kira kalau orang Islam itu perlu kaya nggak, Mbak? Sebenarnya kalau orang Islam itu harus kaya, tapi ditularkan kekayaannya itu untuk kepentingan yang untuk bersama, untuk membangkitkan agama Islam itu sendiri. Contohnya misal orang kaya itu disalurkan kemana? Misalkan untuk panti asuhan, Iya. orang-orang susah. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah paham semuanya ya. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya, terima kasih. Di dalam dunia kemodernan ini tentu kita sangat membutuhkan yang namanya tasawuf. Tidak boleh menghilangkan apa itu tasawuf, karena itu sebagai bekal kita ataupun sebagai fondasi kita dalam berkehidupan, supaya tidak terikut atau tergerus dengan zaman yang serba ada sekarang ini ya. Untuk kesimpulannya yaitu yang namanya tasawuf itu adalah jalan atau suatu proses yang perlu kita tempuh untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Sebagai motivasi yang terakhir yaitu ibu ingin memberikan motivasi kepada kalian. Kalian ini walaupun masih remaja ya, tetap harus berlatih nilai-nilai yang terkandung di dalam tasawuf. Kira-kira kalian itu kalau setiap hari itu bisa nggak? Saya harus hari ini harus bisa sabar, harus bisa ikhlas dengan apa yang terjadi. Itu adalah salah satu latihan kalian di dalam menghadapi dunia yang nanti akan benar-benar kalian hadapi setelah kalian memasuki rumah tangga ya, seperti itu. Itu adalah dilatih dari zaman sekarang itu. Baik, untuk sebelum menutup pada pertemuan kali ini, kalian nanti kerjakan soal di LKS halaman 90 ya. Itu ada 20 soal, nanti pertemuan selanjutnya akan ibu koreksi. Baik, langsung ditutup saja. Untuk ketua kelas dipimpin doa. Perhatian duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.